Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, khasiat madu untuk penyembuhan dan meningkatkan imun sudah tak terbantahkan, 100% benar. Karena dukungan dalil nakli maupun dalil akli, dalil ilahiyah maupun dalil ilmiah. Kalau Anda kepengen tahu apakah benar madu itu menyehatkan, menyembuhkan secara ilmiah, Anda bisa searching di Google Scholar. Di sana banyak riset, penelitian tentang manfaat madu. Ya, ratusan bahkan ribuan karya ilmiah tentang fadilah atau keutamaan madu. Dalil ilahiyahnya atau dalil nakli ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 69. Bagian akhirnya itu insya Allah bunyinya begini: yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dari perut lebah itu keluar madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Hadis sahih juga menegaskan kawan bahwa kesembuhan itu terdapat pada 3 hal, yaitu minum madu, bekam, dan kai dari api. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, melarang kai, ya, yang dari api itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadisnya sahih, ya. Oke, nah pertanyaannya adalah, kenapa walaupun secara ilmiah maupun ilahiyah madu itu sangat bermanfaat, tetapi kok masih minim orang yang mengkonsumsi madu ini? Ya, tentu madu yang disebut dalam Al-Quran maupun dalam riset ilmiah efektif untuk penyembuhan dan kesehatan adalah madu yang asli atau madu murni, bukan palsu atau campuran. Nah sekarang seperti yang sama-sama mafhum, sama-sama kita ketahui bahwa kesadaran umat Islam untuk mengkonsumsi madu juga sangat minim. Data tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, di situ disebutkan bahwa per kapita penduduk Indonesia hanya 10-15 gram saja per tahun. Artinya setiap satu kepala penduduk Indonesia hanya mengkonsumsi 1 sendok makan per tahunnya. Beda dengan masyarakat Jepang atau penduduk Australia yang mereka per kapitanya itu 1.600 gram per tahun. Artinya setiap satu orang penduduk di sana itu mengkonsumsi 100 sendok makan per tahunnya. Mereka doyan madu. Nah kenapa kira-kira ya kok orang Indonesia sulit untuk mengkonsumsi madu ini? Ya, kira-kira kenapa? Alasannya kira-kira ada 4 kawan. Pertama, orang Indonesia itu takut diabetes, takut kencing manis. Makanya mereka menghindari yang manis-manis. Yang kedua, konsistensi kental madu dan rasa manisnya, sebagian anak ini kurang familiar. Mereka mual kalau kebanyakan minum madu. Yang ketiga, memang produksi madu tingkat nasional ini masih belum bagus, belum signifikan. Dan yang keempat ini kawan yang akan saya jelaskan, yaitu minimnya informasi dan edukasi terhadap masyarakat. Masih banyak mitos yang berseliweran tentang madu asli dan madu palsu. Dikira kawan, madu asli dan madu palsu itu bisa dilihat, dijamah dengan kasat mata. Sebagian orang yang memang betul-betul ahli bisa, tapi masyarakat awam seperti kita belum tentu tepat, akurat untuk melihat apakah madu itu asli atau tidak. Seperti mitos pertama, madu asli itu tidak dirubung semut misalnya. Ini mitos kawan. Madu asli yang masih bercampur dengan lilin atau malam dari lebah, kecuali setelah diekstrasi dan disaring, tentu semut itu tidak doyan. Tapi kalau sudah disaring, terpisah dari malam atau lilinnya, semut doyan karena tinggal madu murninya. Dan madu itu ratusan jenis kawan. Dari nektar bunga dan beragam jenis dari lebah. Jenis madunya itu banyak, jenis lebahnya juga banyak, varian nektar bunga yang dikonsumsi oleh lebah juga banyak jumlahnya, di daerah manapun jenis ragamnya juga banyak. Jadi tidak bisa dilihat dari situ.
Apalagi semut jenisnya juga banyak kawan. Jika semut A menyukai madu B misalnya, itu biasa. Karena pada dasarnya itu semut itu menyukai hal yang manis. Ya. Dan madu itu masuk kategori atau kriteria itu. Madu itu manis. Jadi wajar kalau semut itu suka yang manis. Nah, gitu. Yang kedua, mitos yang kedua, jika batang korek api dimasukkan ujungnya ke dalam madu lalu dinyalakan, maka akan menyala jika madunya asli, jika palsu tidak. Nah, ini juga mitos kawan. Karena apa? Karena hal ini terkait dengan kadar air madu. Seperti yang kita ketahui, madu itu tentu mengandung kadar air, dia cairan. Nah, semakin rendah kadar airnya, tentu berpotensi untuk tidak menyala korek api itu. Tetapi kadar air madu asli yang tinggi, tentu basah dan akan sulit nyala apinya di korek api. Nah, mitos yang ketiga ini yang paling sering kawan. Mitos yang ketiga, apa itu? Madu yang ditaruh di freezer itu akan beku kalau palsu. Tapi kalau asli tidak beku. Nah kawan, Anda perlu ketahui bahwa kandungan gula dalam madu itu ada fruktosa dan glukosa. Madu itu memang mengandung gula, zat gula, ya, glukosa dan fruktosa. Yang menyebabkan kristalisasi yang beku tadi adalah glukosa. Karena glukosa memiliki tingkat kelarutan yang lebih rendah dibandingkan fruktosa. Jadi madu dengan kadar glukosa yang lebih tinggi daripada fruktosanya akan mengkristal lebih cepat. Ya, jadi belum valid kalau hanya dilihat dari freezer. Nah, dan masih banyak lagi mitos-mitos yang lain kawan terkait dengan bagaimana mendeteksi madu itu asli atau palsu. Tetapi kawan, ada satu cara yang paling ampuh, yang paling valid untuk mendeteksi apakah madu itu asli atau tidak, yaitu dengan uji mutu laboratorium. Tentu laboratorium yang dimaksud adalah laboratorium yang terakreditasi. Ini paling aman kawan. Sebagaimana yang kami lakukan selama ini dengan madu syarif. Berikut hasil uji lab madu syarif yang akan dijelaskan oleh adik Dimas. Silakan adik Dimas. Assalamualaikum guys, saya Dimas, santri Kids Planner Al-Madinah. Kali ini saya mempresentasikan bukti uji laboratorium mutu madu yang dikeluarkan oleh Figma Lab yang telah menerapkan ISO dan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, disingkat KAN. Intinya, lembaga penguji mutu madu itu harus legal ya guys. Jadi, kalau kalian pengen beli madu yang keasliannya terjamin 100%, pastikan madu itu sudah lulus uji mutu madu berstandar nasional, yaitu SNI 8664 tahun 2018. Detailnya seperti ini guys. Dalam lembar laporan hasil pengujian, ada nama dan alamat pemilik madu tersebut. Misalnya, madu syarif. Madu ini dikeluarkan oleh CV atau unit usaha kami sendiri, bernama Almanah Al-Madinah. Penanggung jawabnya jelas, Abah dosen sendiri, Dr. Haji Syarif Thoyib MSI. Alamatnya juga jelas, Jalan Beratang Binangun 9, nomor 25, Surabaya. Di sini juga tertera tanggal produksi madu, yaitu 11 September 2020. Tanggal kadaluarsanya sendiri no expired, karena madu asli aman diminum selamanya. Kemasannya botol plastik. Jenis madu yang kami uji adalah madu hutan. Waktu pengujian madu ini 7 hari guys, dari tanggal 3 sampai tanggal 10 November 2020. Yang ini harus jeli ya guys, karena tiap hasil panen madu sebaiknya kita uji lab. Sumber madu dan waktu panennya akan berbeda guys. Kalau madu syarif, uji labnya selalu update loh. Nah, berikut lampiran hasil pengujiannya ya guys. Madu syarif jenis hutan ini enzim diastasenya 4,5 DN lulus karena standar minimalnya hanya 1 DN. Enzim diastase itu senyawa kompleks yang ada pada madu lebah asli dan tidak bisa direkayasa manusia, sehingga bisa jadi petunjuk madu tersebut murni atau palsu. HMF-nya juga bagus, maksimal 40 ppm, milik madu syarif hanya 28,9. Uji ini untuk melihat apakah ada kerusakan pada kualitas madu karena dicampur gula dan lain-lain. Untuk kadar airnya juga, madu syarif memenuhi standar SNI, hanya 22%, padahal kebanyakan madu asal Indonesia atau daerah tropis lainnya memiliki kadar air yang sangat tinggi. Jadi, nunggu apa lagi guys? Buruan, order madu syarif yang sudah jelas-jelas teruji keasliannya. Kebetulan, stok madu yang kita uji ini tersedia 1 ton saja.
panen madu berikutnya belum tentu hasil uji labnya sebagus ini. Itu saja guys, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Dimas dan teman-teman santri dengan bangga mendoakan untuk yang like, comment, and subscribe. Semoga hidupnya awet muda, sehat selalu, bahagia, dan rezekinya berlimpah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.